Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Rahmawati dan dua teman saya, Prasinta dan Muhammad Zaisan Jarvana. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan terkait Green Finance yang bertema pembiayaan kendaraan listrik melalui Green Finance, akselerasi transportasi hijau untuk masa depan berkelanjutan. Kualitas udara Jakarta yang diukur dari indeks kualitas udara menunjukkan tidak sehat untuk kelompok sensitif. Nah guys, saat ini sektor transportasi itu menjadi salah satu penyumbang emisi gas dan rumah kaca terbesar di Indonesia. Nah, penggunaan bahan bakar fosil itu menghasilkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan juga mempercepat perubahan iklim. Tapi, di sisi lain, kendaraan listrik hadir sebagai solusi transportasi yang ramah lingkungan dan menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada kendaraan konvensional. Menghadapi tantangan iklim di masa depan, dunia bergeser ke arah ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk dalam pembiayaan hijau. Green Finance merupakan kegiatan pembiayaan dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam setiap keputusan investasi dan pembiayaan. Dari video tersebut, sudah banyak bank yang menerapkan Green Finance melalui instrumen seperti kredit hijau, green bond, dan pendanaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Berikut solusi yang diusulkan oleh pemerintah yaitu melalui program Green EF Financing, yaitu pembiayaan kendaraan listrik berbasis digital yang memberikan akses kredit hijau kepada masyarakat. Menyelaraskan kebijakan internal kami dengan peraturan pemerintah untuk memastikan integritas dan keadilan operasional. Di Bank Mandiri, kami ingin mendorong dan berpartisipasi dalam implementasi transisi low carbon economic untuk mencapai net zero emission operasional Bank Mandiri di tahun 2030. Program ini memiliki beberapa inovasi, yaitu yang pertama, Green Auto Loan, yaitu kredit kendaraan listrik dengan suku bunga yang lebih rendah dan tenor yang fleksibel. Yang kedua, yaitu Green Mobility App, adalah aplikasi yang menyediakan perjalanan rendah emisi dan layanan penyewaan kendaraan listrik seperti taksi listrik. Yang ketiga yaitu Carbon Reward Program, yaitu pemberian poin penghargaan kepada pengguna kendaraan listrik berdasarkan kontribusinya dalam mengurangi emisi karbon. Yang keempat, komunikasi charging station, yaitu pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis komunitas yang memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya. Lalu kemudian ada yang namanya analisis ESG. Nah, proyek ini dianalisis menggunakan pendekatan ESG. Yang pertama ada environmental. Nah, dari aspek lingkungan, penggunaan kendaraan listrik dapat membantu mengurangi emisi karbon dan juga menekan polusi udara dan mendukung transisi menuju energi bersih. Lalu kemudian ada sosial. Dari aspek sosial, proyek ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui udara yang lebih bersih, memperluas akses terhadap teknologi ramah lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kendaraan listrik. Kemudian ada namanya governance. Nah, dari aspek tata kelola, pembiayaan hijau menuntut transparansi penggunaan dana, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta pelaporan dampak lingkungan secara berkala. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan untuk jangka panjang. Hal ini berkontribusi terhadap beberapa tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama ada SDG 7, yaitu energi bersih dan terjangkau melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Kedua, SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan SPKLU.
Yang ketiga ada SDG 11 yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan melalui pengurangan polusi udara perkotaan. Dan yang keempat ada SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Serta kelima SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan proyek ini akan memberikan dampak positif pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama dari aspek lingkungan. Proyek ini mampu mengurangi emisi karbon dan polusi udara dari sektor transportasi. Yang kedua dari aspek sosial. Proyek ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transportasi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang terakhir, aspek dari ekonomi. Proyek ini mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional serta meningkatkan investasi pada sektor energi hijau. Sebagai kesimpulan, pembiayaan kendaraan listrik melalui Green Finance merupakan solusi yang mampu mengatasi tantangan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi berbagai pihak, transisi menuju transportasi hijau dapat dipercepat sehingga mendukung tercapainya target net zero emission Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome to Jakarta City. Discover the iconic skyline, the bustling streets, and the vibrant energy that never stops. This is Jakarta City, where every moment is unforgettable.